Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah yang sangat disarankan. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah membangun rumah tangga yang harmonis, yang berisi anak-anak soleh dan solehah. Setelah mengucapkan akad nikah, biasanya pasangan suami istri yang baru ini akan mengadakan walimatul urus atau resepsi pernikahan sebagai bentuk pengumuman dan silaturahmi. Sebagai tamu, kita pun harus mematuhi beberapa adab yang baik dalam menghadiri sebuah walimatul urus. Para penonton dan pendengar, sebelum kita lanjut kepada pembahasannya, dimohon kepada kita semua yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan terlebih dahulu agar channel ini senantiasa bisa membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Berikut ini adalah beberapa adab menghadiri pernikahan dalam Islam. Yang pertama, datang tanpa menunda-nunda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man du'iya falyujib." Barang siapa yang diundang, hendaklah ia memenuhinya. "Lau du'itu ila qura'i syatin la ajabtu, walau uhdiya ilayya dira'u la qabiltu." Jika aku diundang untuk menghadiri jamuan makan kaki kambing, pasti aku akan penuhi. Jika aku dihadiahi lengan kambing, pasti aku terima. "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'ima falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Apabila seorang di antara kalian diundang makan, maka penuhilah. Apabila dia sedang berpuasa sunnah, hendaklah dia mendoakan pihak pengundang, dan apabila ia tidak berpuasa, hendaknya ia makan makanan yang ada pada jamuan tersebut. Para pendengar yang berbahagia, selanjutnya adab yang kedua adalah tidak membedakan undangan dari orang kaya atau miskin. Diriwayatkan bahwa Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berjalan melewati orang-orang miskin yang sedang menghamparkan serakan ramukan roti di atas tanah dan mereka sedang memakannya. Mereka berkata kepada Al-Hasan bin Ali, "Mari makan siang bersama kami, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Al-Hasan bin Ali berkata, "Ya, boleh, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Usai berkata seperti itu, Al-Hasan bin Ali turun dari bagal atau peranakan kuda dan keledai tunggangannya dan makan bersama orang-orang miskin tersebut. Kemudian adab selanjutnya, tidak menghadiri undangan yang mengandung maksiat. Adab menghadiri pernikahan dalam Islam yang ketiga adalah tidak menghadiri sebuah undangan yang mengandung unsur kemaksiatan. Dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari tercantum perkataan dari Ibnu Battal berkaitan dengan menghadiri undangan yang mengandung kemungkaran yang dapat merusak agama, yaitu tidak boleh menghadiri undangan yang mengandung kemungkaran atau merusak agama yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, karena hal itu mengidentifikasikan bahwa ia rela dan ridha atas kemungkaran tersebut. Jika ia melihat ada kemungkaran dan ia mampu mencegahnya, maka tidak ada masalah baginya untuk datang. Tapi jika dia tidak mampu, maka kembalilah ke rumah. Kemudian adab yang keempat adalah membaca bismillah sebelum makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik
wa kul mimma yali. Wahai nak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat denganmu dulu. Adab yang kelima adalah makan dari pinggirnya. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya keberkahan turun di bagian tengah makanan, maka mulailah untuk makan dari pinggirnya, jangan makan dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian adab yang keenam adalah tidak membawa orang yang tidak diundang. Adab menghadiri pernikahan dalam Islam adalah dengan tidak membawa orang yang tidak diundang untuk ikut bersama. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, engkau Abu Shu'aib mengundang kami berlima, sedangkan orang ini mengikuti kami. Jika engkau mau, engkau bisa mengizinkannya, dan jika engkau mau, engkau boleh tidak mengizinkannya. Hadis riwayat Bukhari. Para penonton yang berbahagia, kemudian adab yang ketujuh adalah mendoakan pemilik walimatul urus. Allahumma fir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka dan berkahilah mereka pada apa-apa yang Engkau karuniakan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberi makan kepadaku, dan berkahilah minum kepada orang yang telah memberi minum kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian adab yang kedelapan adalah tidak memenuhi undangan orang kafir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, apabila yang mengundang adalah orang kafir, tidak boleh atau haram memenuhi undangan tersebut. Bahkan tidak disyariatkan kecuali apabila terdapat maslahat atau manfaat di dalamnya, seperti untuk mengajaknya masuk Islam atau dalam rangka perdamaian. Hal seperti ini tidaklah mengapa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memenuhi undangan orang Yahudi yang mengundangnya di Madinah. Sahih Riyadhus Shalihin. Kemudian adab yang terakhir adalah tidak berdandan atau berhias berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita mereka atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita mereka atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Quran Surah An-Nur ayat 31. Para penonton yang berbahagia,
Itulah adab menghadiri pernikahan dalam Islam yang perlu diperhatikan selama menghadiri undangan pernikahan walimatul urus. Demikianlah penjelasan singkat ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.